Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan bulan Ramadan ini bulan penuh keberkahan. Salawat beriring salam, mari terus kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, serta keluarga, para sahabat radhiyallahu anhum, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat sehat kepada kita, sehingga sama-sama kita bisa mengamalkan amal ibadah puasa, bisa mengamalkan qiyamul lail, bisa mengamalkan qiraatul Quran dan ibadah-ibadah lainnya pada bulan suci Ramadan ini. Tentunya amal ibadah ini harus kita iringin dengan keikhlasan. Karena dengan ikhlas ini akan membuat kita lebih mudah mengamalkan ibadah ini. Akan membuat Allah menerima amal ibadah kita. Ikhlas berasal kata dari kholasun, yang berarti murni, tidak ada campurannya. Beribadah dengan ikhlas artinya beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, tidak diiringi karena ingin popularitas, tidak diingin karena ingin diketahui oleh orang lain. Hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum muslimin untuk beribadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Terlebih pada bulan suci ini, bulan Ramadan ini, bulan yang dimana penuh keberkahan, di mana Allah Subhanahu wa taala melipatkan pahala atas amal ibadah kita. Di mana bulan yang penuh maghfirah, penuh ampunan. Juga puasa adalah salah satu amal ibadah yang sangat istimewa. Sabda Nabi Muhammad SAW, an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang beramal puasa karena iman kepada Allah dan hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa yang telah lampau. Juga dalam sebuah hadits qudsi, an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu azza wa jalla, kullu amalin ibni adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa anna ajzi bi. Dari hadits qudsi ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwasanya semua amal ibadah yang dilakukan oleh anak Bani Adam akan kembali kepada Bani Adam, kecuali puasa. Puasa adalah milik Allah, kata Allah. Dan Allah sendiri yang akan membalasnya, akan memberikan ganjarannya. Kaum muslimin rahimakumullah. Dari hadis-hadis ini menunjukkan betapa istimewanya puasa pada bulan Ramadan, betapa istimewanya amal ibadah pada bulan Ramadan. Maka tentu kita harus terus meningkatkan amal ibadah kita, juga meningkatkan keikhlasan kita atas amal ibadah yang kita lakukan. Mari kita terus belajar agar ibadah puasa kita ikhlas lillahi ta'ala. Qiraatul Quran kita karena Allah Subhanahu wa taala. Sedekah kita, pekerjaan kita sehari-hari, aktivitas kita sehari-hari kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Harapannya apa-apa yang kita lakukan mendapatkan ridho, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih pada bulan suci ini, bulan Ramadan ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan akan melipat gandakan atas amal ibadah yang kita lakukan. Tentunya ini menjadi spirit, menjadi semangat kita untuk terus beribadah kepada Allah dengan keikhlasan. Kaum muslimin rahimakumullah. Ikhlas sebuah kata yang enteng, mudah kita ucapkan. Namun pada implementasinya tidak mudah.
butuh kita latih, butuh kita asah, butuh kita pelajari. Harapannya semakin hari semakin baik tingkat ikhlas kita atas ibadah kita. Kaum muslimin rahimakumullah, di bulan Ramadan yang penuh keutamaan ini, jangan sampai pahala atas amal ibadah yang kita lakukan, pahala atas ibadah shaum kita, pahala atas sholat kita, pahala atas sedekah kita, pahala atas qiraatul Quran kita berkurang atau nauzubillah bahkan hilang karena ibadah kita yang kita lakukan bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah kita hanya ingin mengharapkan pujian dari orang lain, ingin dilihat oleh orang lain, ingin popularitas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridu harsal akhirah yajid lahu fi harsihi wa man kana yurid harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan barang siapa yang menginginkan keuntungan akhirat maka Allah akan lebihkan keuntungannya. Namun barang siapa yang menginginkan hanya keuntungan dunia maka Allah akan memberikan sebagian darinya. Dan di akhirat Allah tidak akan diberikan keuntungannya sama sekali. Kaum muslimin rahimakumullah, menjaga sebuah keikhlasan dalam ibadah tentunya sangat penting bagi kita. Seringkali kita mendapat godaan ingin sekali ibadah yang kita lakukan diketahui oleh orang lain, ingin diviralkan. Maka sebagai seorang muslim terus kita introspeksi diri atas niat ibadah yang kita lakukan. Di bulan suci ini adalah kesempatan emas bagi kita untuk terus melatih keikhlasan, untuk terus melatih hawa nafsu kita, untuk terus meluruskan niat kita, ibadah kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Mari kita amalkan ibadah kita di bulan suci ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Harapannya Allah menerima apa-apa yang kita lakukan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholat saya, ibadah saya, hidup saya, mati saya lillahi ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga amal ibadah yang kita lakukan di bulan suci ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah terus membimbing kita untuk menjadi orang ikhlas dalam beribadah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.